Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Akla dari kelas APPTF. Saya akan menjawab secara lisan soal ujian yang telah diberikan dari kelas APPTF, yaitu jawaban yang pertama, jawaban nomor 1 adalah buatlah skema tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pada pengadaan tanah. Jawaban yang kedua, jawaban nomor 2 adalah uraikan tahapan perencanaan pengadaan tanah. Pada tahapan perencanaan setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rancangan tata ruang wilayah atau RT/RW, dan prioritas pembangunan. Selanjutnya, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penanggaran. Dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan harga tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan bangunan, serta studi lain yang diperlukan. Dokumen perencanaan tanah tersebut selanjutnya diserahkan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada gubernur yang melingkupi wilayah di mana letak tanah berada. Selanjutnya, soal dari nomor 3, yaitu pada tahapan manakah konsultasi publik dilakukan? Uraikan sejauh mana pemahaman terkait konsultasi publik. Konsultasi publik dilakukan pada tahap persiapan. Konsultasi publik rencana pembangunan ini pun dilaksanakan untuk mendapatkan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak, serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan, kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja, dan apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, maka akan dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 hari kerja. Kemudian, kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang tersebut pun dituangkan dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ulang. Dalam hal konsultasi publik ulang, masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan. Instansi yang memerlukan tanah dapat melaporkan keberatan kepada gubernur melalui tim persiapan. Kemudian, gubernur membentuk tim kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan tersebut. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu dalam hal apa sajakah ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri. Jadi jawabannya, ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri itu terdapat dalam beberapa hal. Yang pertama, pihak yang berhak menolak bentuk atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Yang kedua, pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, pihak yang berhak tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya. Yang keempat, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian. Nah, objek ini sendiri pun terdapat termasuk ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Yang kedua, masih dipersengketakan kepemilikannya. Yang ketiga, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, menjadi jaminan di bank. Mungkin hanya ini saja
yang dapat saya sampaikan dari jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.